Selamat bertemu kembali kepada seluruh siswa-siswi Ibu kelas matematika. Kali ini kita bertemu pada materi matematika kelas 7 yaitu bab 7 garis dan sudut. Kita masuk kepada materi sudut. Yang akan kita bahas kali ini yaitu pengertian dan besar sudut, memberi nama sudut, menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam, mengukur besar sudut. Beberapa aktivitas atau objek yang membentuk sudut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita perhatikan di sini ada memanah. Nah, jadi di sini ada terbentuk sudut. Nih, jarak antara lengan dengan panah ini. Kemudian ada seorang pria lagi melakukan push up. Ini juga membentuk sudut. Kemudian ada gambar seorang bapak memancing. Ada laptop, di mana di sini terbentuk sudut antara layar pada laptop dan keyboard, touch pada laptop. Kemudian di sini membentuk sudut antara sandaran kursi terhadap tempat dudukannya, Nak. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Notasi sudut itu adalah tanda sudut seperti itu. Ini ada ruas garis yang pertama, garis yang kedua. Ibu sebut dengan titik A, Ibu sebut dengan titik B, Ibu sebut dengan titik C. Sudut ABC dibentuk dari pertemuan atau perpotongan garis AB dan garis CB. Jadi di sini ada garis AB, di sini ada garis CB, mereka berpotongan pada satu titik yaitu titik B. Ya, garis AB di situ ada tanda topinya, itu penulisannya. Ruas garis AB disebut sebagai kaki sudut. Ini dia, Nak, kaki sudutnya. Ini dia. Kemudian ruas garis CB disebut juga kaki sudut. Ini dia, Nak. Jadi pada sudut itu ada dua kaki sudut ya, Nak, ya. Ini dia. Titik B disebut sebagai titik sudut. Itu dia terletak di tengah, ya. Di tengah di antara titik A dan titik C. Ini dia. Daerah yang dibatasi oleh kaki-kaki sudut yaitu daerah sudut ABC, itulah yang disebut dengan daerah sudut. Inilah yang disebut dengan daerah sudut ya, Nak, ya. Jadi daerah sudut itu ini yang warna biru. Besar sudut. Besar sudut dapat dinyatakan dalam satuan derajat, tandanya bulat kecil di atas itu. Menit tanda petik 1 dan detik tanda petik 2. Menemukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Perhatikan jarum jam pada sebuah jam dinding. Ini ada jam dinding. Untuk menunjukkan waktu 1 jam, kalau kita ingat untuk menunjukkan waktu 1 jam, maksudnya itu waktu 1 jam, misal dari jam 12 siang menuju ke jam 1 siang, itu kan sudah terjadi perputaran menit. Menit itu harus berputar sebanyak satu putaran penuh sebanyak 60 kali. Satu putaran penuh itu maksudnya mulai dari 12 kembali lagi kepada bilangan 12 itu satu putaran penuh. Kembali lagi ke 12 dua putaran penuh. Kembali lagi 12. Itu dia harus 60 kali. Dia melakukan putaran itu, baru dia sah dinyatakan sebagai 1 jam. Itu maksudnya. Nah, ya. Sehingga dituliskanlah 1 jam itu 60 menit. Untuk menunjukkan waktu 1 menit, maka jarum detik harus berputar satu putaran penuh sebanyak 60 kali, atau dapat juga dituliskan 1 menit itu 60 detik. Besar sudut satu putaran penuh itu adalah 360 derajat, atau dituliskan dengan 360 kemudian simbol seperti ini. Satu putaran penuh itu maksudnya dari 12 menuju kembali lagi ke 12. Ini dia, perhatikan. Kita tahu busur gitu. Dia ambil setengah saja, di sini sudah menunjukkan dari 0, 10 sampai 180 derajat.
Jadi kalau ditambah satu lagi busur lagi di atas, jadi dia 360 derajat. Jadi satu putaran penuh 360 derajat. Ini dia. Oke, ini dia. Ya, sudah. Oke, karena dia itu satu putaran penuh, sementara terus-terusnya pada jam dinding itu ada 12. Kemudian daerah-daerah potongannya ini ada terdapat 1, 2, 3, 4, 5, ada 6, ada 12 potong. Jadi 360 derajat ini dibagi 12 itu menjadi 30 derajat. Sehingga masing-masing potongan sudutnya ini 12 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3 itu masing-masing potongan sudutnya ini membentuk 30 derajat. Itu dapatnya dari 360 derajat dibagi dengan 12 daerah. Perhatikan sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit pada gambar-gambar berikut ini. Ini dia. Oke, menunjukkan pukul 2 nak. Ini dia besar sudutnya. Oke, menunjukkan pukul 3. Ini dia besar sudutnya. Contoh soal, tentukan ukuran sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 03.00. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini sudutnya. Kita ingat lagi ya, di slide sebelumnya sudah dipaparkan. Oke, ini dia. Jadi ini namanya pukul 3 itu jarumnya itu berada di antara 12 dan 3. Jadi yang ditanya itu adalah ukuran sudut terkecil. Kenapa soalnya itu tentukan ukuran sudut terkecil? Ada rupanya ukuran sudut terbesarnya ada. Nah, ukuran sudut terbesarnya itu ini. Nah, dari sini. Dari sini ke sini. Jadi yang ditanya di sini adalah ukuran sudut terkecil. Jadi ini aja. Kalau kita perhatikan, berarti dia kalau jam 3 itu mengambil 3 potongan sudut ya nak ya. Pada pukul 03.00 jarum jam menunjukkan ke arah bilangan 3 dan jarum menit menunjuk ke arah bilangan 12 sehingga sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Ini dia. Inilah dia sudut 90 derajat. Ya, ini dia sudut 90 derajat. Contoh soal berikutnya, tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 02.25. Ini dia, ini pukul 2 tepat. Ini pukul 2.25. Setiap 1 jam jarum jam menempuh sudut 30 derajat. Ini dia. Oke, terjadi pergerakan ya nak ya. Ya. Jarumnya si jam itu warna hijau. Berarti pada pukul 2.25 sudah terjadi pergerakan sudut itu 72,5. Jadi yang 72,5 itu dari sini nak. Dari sini, dari 12 ini sampai ke ini, ke garis putus-putus ini. Itu dia ya. Berarti jarum jam membentuk 72,5 terhadap acuan bilangan 12. Ini dia, acuan bilangan 12. Kemudian kita perhatikan jarum menit yang di sini pakai warna biru telah menempuh 5/12 putaran. Acuannya juga 12. Ini tadi ini kian jarum menit dia berakhirnya di sini. Ada 5 putaran. Ya, dengan catatan 12 ke 1 1, 1 ke 2 1. Di sini kan ada 12 putaran, nak. 12 maksudnya 12 putaran 12 daerah gitu. Jadi ini 1 2 3 4 5 dia sudah melakukan 5/12 putaran. Bukan 12 putaran ya nak ya, 5/12 putaran. Oke. Ya. Kenapa dia ke 5? Jarum menitnya kenapa stopnya ke 5? Karena kan dikatakan 02.25. Nih, bukan 02.30. Kalau 02.30 stopnya di angka 6. Seperti itu. Ini dia terjadi pergerakan jarum. Oke. Satu putaran itu kan 360 derajat, maka 5/12 putaran itu adalah 150 derajat. Maka besar sudut terkecil yang dibentuk jarum jam dan jarum menit pada pukul 02.25 adalah, berarti yang merah ini. Yang merah ini dapatnya dari mana? Yang besar yang ini, sudut yang besar ini dikurangkan dengan yang ini. Jadi sisanya ini.
Sisa inilah yang merupakan himpunan jawabannya, yang merupakan penyelesaiannya. Oke, besar sudut pergerakan jarum menit dikurang besar sudut pergerakan jarum jam sama dengan 150 derajat dikurang 72,5 derajat sama dengan 77,5 derajat. Kita ambil penamaan sudut. Yang berikutnya adalah materi penamaan sudut. Perhatikan gambar berikut. Sudut yang terbentuk dapat diberi nama sudut PQR. Sudut ini, sudut merah ini bisa diberi nama menjadi sudut PQR atau sudut RQP atau sudut Q. Jadi penamaannya bisa 3, Nak. Tetapi kalau gambarnya hanya sederhana seperti ini, ya, bisa disebut dengan sudut PQR, ditulis dengan sudut PQR, atau bisa disebut dengan sudut RQP, ditulis menjadi sudut RQP, atau juga bisa disebutkan dengan sudut penulisannya hanya menggunakan satu huruf saja. Kalau menggunakan satu huruf saja, ambil huruf yang di tengah, Nak, ya, yaitu sudut Q. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut ini, tuliskan penamaan sudut 1 dan sudut 2. Yang ditanya adalah sudut 1 ini namanya apa, sudut 2 ini namanya apa. Sudut 1 perhatikan, berarti sudut 1 itu berada di antara ruas garis RS dan ST. RS dan ST itu berpotongan di titik S, itulah dia sudut 1. Oke. Sementara sudut 2 berada di antara perpotongan garis TS dan garis US. Oke. Jadi penamaan sudut 1 ini adalah sudut RST atau sudut TSR atau sudut S. Itu penamaan sudut 1. Penamaan sudut 2 adalah sudut sudut UST atau sudut TSU atau sudut S saja. Oke. Tidak ada sudut TUS, Nak. Salah, karena T dengan U tidak berhubungan. Inilah dia. Oke. Contoh soal. Di sini perhatikan gambar. Perhatikan gambar berikut. Apakah sudut 2 bisa diberi nama menjadi sudut B? Tidak bisa, ya, Nak. Karena pada sudut B itu terdapat banyak ruas-ruas garis. Oke, ada ruas garis AC, ada ruas garis BD, ada ruas garis BE. Jadi dia tidak bisa disebut sebagai sudut 2, tidak bisa disebut sebagai sudut B saja. Jadi masih ada sudut-sudut yang lain berhak memakai nama B. Jadi tidak bisa saling pinjam nama gitu. Jadi bisa dikatakan sudut 2 ini tidak bisa disebut sebagai sudut B. Sudut 2 dapat diberi nama menjadi, perhatikan sudut 2 ini, ya, dia bisa diberi nama menjadi sudut DBE atau sudut EBD. Mengukur besar dan membuat sudut dengan menggunakan busur derajat. Ini tahapannya. Untuk mengukur besar sudut biasanya menggunakan busur derajat. Ini dia busur derajatnya. Ibu mohon sama kamu pilih busur derajat yang tidak bolong di tengahnya, ya. Ada terkadang mungkin beberapa busur derajat yang sangat antik, ya, itu kurang bagus untuk kita. Ini harus seperti ini, tidak boleh bolong, ya, Nak, ya. Yang biasa saja busurnya. Pada busur derajat terdapat bilangan-bilangan yang menunjukkan skala ukuran dari busur tersebut. Oke. Jika hasil pengukuran sudut menunjukkan bilangan 40, berarti besar sudut yang diukur adalah 40 derajat. Ditulis dengan 40 derajat. Oke. Nih, perhatikan ada sudutnya di sini, Nak. Ini dia, ada sudut. Ada di sini, Ibu buat ruas garisnya. Tuh, juga. Kemudian itu besar sudutnya, itu 40 derajat, ya, Nak, ya. Oke, 40 derajat dituliskan di sini. Cara mengukur besar sudut dengan menggunakan busur derajat. Langkah-langkahnya, ambil busur derajat. Letakkan titik pusat busur tepat berimpit dengan titik sudut yang akan diukur.
Titik pusat busur itu ini ya nak ya. Oke, ini ya. Himpitkan kaki sudut yang akan diukur dengan bilangan 0 yang terdapat pada busur derajat. Nah, jadi kalau seperti ini, kalau kita mau menghimpitkan kaki sudut yang akan diukur itu dengan di sebelah kiri, berarti kamu ambil yang 0 ini. Kalau kita akan menghimpitkan kaki sudut yang akan mau kita ukur itu di sebelah kanan, berarti kamu ambil 0-nya yang ini. Nah, ya. Perhatikan bilangan yang ditunjuk oleh kaki sudut lainnya. Bilangan tersebut merupakan besar sudut yang diukur. Oke, kita mulai. Ini ada ibu buat. Kita akan mengukur besar sudut PQR. Mengukur besar sudut, kita menggunakan busur derajat. Tahapannya adalah himpitkan titik pusat pada busur derajat kepada titik Q. Kemudian himpitkan garis, salah satu garis horizontal pada busur, ibu ambil yang sebelah kiri kepada garis awalnya yaitu PQ, sehingga bentuknya seperti ini, posisinya seperti ini. Selanjutnya kita perhatikan garis QR. Garis QR itu mengarah ke bilangan 60. Ini berarti kenapa ibu bilang 60? Kenapa nggak diambil yang 120? Ini standarnya mulai dari 0, berarti belum ada pergerakan. Kalau standarnya mulai dari 0, berarti dia lanjut sampai 60. Jadi dari sini dapatlah kita katakan bahwa besar sudut PQR itu adalah 60 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur besar sudut KLM, sama seperti tahapannya yang pertama tadi. Himpitkan titik pusat busur kepada titik L, karena titik L di sini titik pusatnya. Kemudian himpitkan salah satu garis yang horizontal pada busur derajat kepada garis KL sehingga bentuknya seperti ini. Oke, sudah. Tetap standarnya kita mulai dari 0. Oke, kita teruskan sampai kita perhatikan itu ke LM itu, titik M itu menyentuh bilangan berapa? Titik M itu menyentuh bilangan 100, bukan bilangan 80 nak ya, bilangan 100. Sehingga bisa kita katakan bahwa sudut KLM itu adalah 100 derajat. Selanjutnya kita mau membuat sudut dengan menggunakan busur derajat. Contoh, buatlah sudut 50 derajat dengan menggunakan busur derajat. Langkah-langkahnya adalah tariklah ruas garis AB. Ini dia ruas garis AB-nya. Ruas garis dulu, kemudian ibu tentukan ini titik A, ini titik B. Kemudian letakkan busur derajat lurus dengan ruas garis AB di mana titik A berimpit dengan titik pusat busur derajat. Seperti ini. Oke, ya. Tandai bilangan 50. Kenapa tandai bilangan 50? Karena kita mau buat sudut 50 derajat. Tandai bilangan 50 pada busur derajat, kemudian beri nama dengan titik C. Ini dia. Kemudian angkat busur derajat, kemudian hubungkan titik C dengan titik A sehingga besar sudut ABC itu terbentuk yaitu 50 derajat. Oke, kita lihat videonya. Gambarlah besar sudut BAC, di mana besar sudut BAC adalah 50 derajat. Untuk tahapan yang pertama, kita ambil mistar, kita gambar sembarang ruas garis yaitu BA. Ini garisnya, tadi dengan bantuan mistar, ini kita buat itu titik B. Selanjutnya di sini titik A. Selanjutnya kita ambil busur derajat, himpitkan titik pusat busur kepada titik A karena di sini ibu membuat titik A sebagai pusatnya. Oke, karena apa? Karena melihat dari soal tuh huruf yang di tengahnya itu adalah huruf A. Oke, seperti ini. Karena besar
saja kita mulai dari sini, belum ada pergerakan berarti 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Kita titikkan 50. Kemudian busurnya kita angkat. Titik ini kita anggap sebagai titik C. Kemudian hubungkan titik C dengan titik A. Setelah dihubungkan, bisa terlihat membentuk sudut. Inilah dia besar sudutnya yang 50 derajat. Selanjutnya kita akan menggambar busur besar sudut. Kita akan menggambar busur besar sudut PQR, di mana besar sudut PQR-nya itu adalah 110 derajat. Untuk tahapan yang pertama, kita ambil start, kita gambar sembarang garis, yaitu garis PQ. Ini dia garisnya, ini kita buat sebagai titik P, ini buat sebagai titik Q. Titik Q ini kita buat menjadi titik pusatnya karena sesuai dengan besar sudutnya, nama sudutnya yaitu sudut PQR. Q-nya itu huruf yang di tengah. Kemudian kita ambil busur derajat, himpitkan titik pusat busur kepada titik Q seperti ini. Kemudian karena kita butuh besarnya itu adalah 110, kita standarnya mulai dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Di sini dia. Kita sebut dengan titik R. Kemudian busurnya dilepas. Kemudian hubungkan Q dengan R. Setelah dihubungkan, terbentuklah dia besar sudut PQR 110 derajat. Jadi ini dia yang besarnya 110 derajat. Selanjutnya ini ada latihan, kamu bisa selesaikan di dalam buku catatanmu. Mudah-mudahan latihan yang Ibu berikan ini bisa kamu kerjakan, karena Ibu sudah memberikan latihan yang mirip persis dengan materi yang sudah kita bahas. Tetap semangat dan sehat selalu.